Keindahan itu bukan hanya milik Bali. Beragam atraksi budaya bisa dijumpai di luar Bali. Kenyamanan juga menyertai daya tarik selain Bali. Tetapi kenyataannya, mereka memilih Bali. Saya tinggal di Bali dan merasa sangat nyaman berada di pulau ini. Kadangkala juga terbesit dalam pikiran kenapa saya merasa damai tinggal di Pulau Dewata. Banyak orang terkenal memilih tinggal dan menetap di Bali. Mereka datang jauh sebelum negeri ini terbentuk. Apa mereka memiliki alasan yang sama dengan saya? Dari pergaulan keseharian saya di Bali, banyak pendapat yang menyampaikan bahwa Bali menjadi menarik karena taksu. Bagi saya, kata taksu begitu asing di telinga. Namun hal ini menambah penasaran saya tentang kata yang mulai sering terdengar di telinga. Taksu merupakan sebuah kata yang masih sangat asing bagi sebagian orang. Namun kata ini merupakan sebuah nilai untuk sebuah pulau kecil yang bernama Bali. Bagi orang Bali, pikiran, perkataan, dan perbuatan merupakan satu kesatuan nilai yang ditujukan untuk sebuah persembahan. Itulah sebabnya mengapa di Bali dapat dengan mudah kita jumpai berbagai aktivitas yang berkaitan dengan seni, budaya, dan juga ritual keagamaan. Dan semuanya akan kita jelajahi di sini, di negeri Indonesia. Untuk mencari jawaban semua ini, saya memulai masuk pada rutinitas kehidupan masyarakat Bali. Memulai langkah, menikmati suasana pagi alam pedesaan di pagi hari terasa sangat jauh berbeda. Bias cahaya di ufuk timur semakin memperkuat identitas Bali sebagai pulau surga. Seiring fajar menyingsing, aktivitas keluarga di Bali juga mulai bergerak. Saya tertarik dengan apa yang dilakukan oleh salah satu keluarga ini. Swastiastu, Bu. Om Swastiastu. Lagi buat apa, Bu? Iya, ini lagi bikin senam hari. Oh, tadi saya dari depan ngeliatin ke dalam kayak asik sekali. Kalau saya bisa bantu, boleh dibantu nggak, Bu? Iya, boleh. Yuk, silahkan. Nah, terima kasih. Setelah beberapa sudut halaman bersih, hal pertama yang dilakukan adalah membuat sesajen, yaitu sarana ritual upacara keseharian. Ya, sekarang kita kan sudah selesai membuat sana ini. Kalau Mbak Nana mau ikut, boleh. Tapi pakai kaman dulu. Ah, boleh ya, Bu ya? Iya. Yaudah, kalau gitu saya pakai kamen dulu, Bu ya. Iya, silahkan. Sekecil apapun kegiatan yang akan dilakukan, masyarakat di Bali mengawalinya dengan ritual.
Kali ini saya akan mengikuti Ibu Nyoman untuk mengaturkan sesajen yang memang sudah menjadi kegiatan rutinnya. Ya Bu, makasih banyak saya sudah dikasih kesempatan untuk mengetahui bagaimana sih aktivitas masyarakat Bali pada umumnya. Iya, sama-sama Mbak Nana. Ya, saya pamit dulu. Sampai jumpa Bu. Konon setiap gerak langkah orang Bali adalah persembahan kepada Sang Pencipta. Salah satunya adalah masyarakat Bali yang identik dengan karya seni. Dahulu, sebelum karya seni menjadi benda yang diburu wisatawan, dalam berkarya, seniman Bali lebih banyak ditujukan untuk persembahan. Apapun karya seni tersebut mulai dari lukisan, karya patung, ataupun seni pertunjukan. Untuk melihat mereka berkarya, ada baiknya kita mengunjungi Desa Batuan. Sebuah desa yang terkenal akan karya seninya berupa lukis tradisional gaya batuan. Mengetahui sisi lain tentang Bali tidak cukup hanya dengan mengetahui bagaimana masyarakat Bali melakukan ritual keagamaan. Ada sisi lain yang menarik, yaitu seni lukis klasik Bali. Sebagai salah satu jenis lukisan tradisional Bali, gaya batuan banyak ditekuni seniman di sekitar Desa Batuan Sukawati. Saya tertarik untuk ikut bergabung dengan mereka. Sukses Pak. Swastiastu. Apa ini Pak? Lukis ya? Iya. Ya, pemirsa, saat ini saya sedang berada di Desa Batuan, di mana di sini dengan mudah dapat kita jumpai tempat-tempat ataupun rumah warga yang dapat digunakan sebagai tempat melukis. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Dewa Ketut Sandi dan juga Bapak Dewa Nyoman Martane, yaitu seorang pelukis Balinese tradisional style Batuan. Halo Pak. Ya, Pak, mungkin bisa dijelaskan sedikit bagaimana sih proses pembuatan untuk lukisan ini dari awal sampai akhir? Kalau saya lukis sampai kertas kosong dulu, baru diseket ambil pensil. Kan sudah itu baru pakai pen. Berapa lama biasanya selesai Pak? Lamanya sampai 3 bulan. Itu. Kalau sudah begitu, sampai dengan berwarna ya, bukan hitam putih saja? Iya, putih dulu, hitam putih saja dulu, sampai warna sampai 3 bulan. Itu saya. Untuk tema sendiri biasanya tema apa yang Bapak angkat untuk membuat lukisan? Yang baru judulnya Ramayana. Sudah itu, habis itu Mahabharata. Ya, yang ketiga adat pura ke sawah itu temanya. Ini adat-adat Bali ya, ya adat Bali kebiasaan itu ya. masyarakat Bali Ya, seperti itu ya. Ya. Ya, terima kasih Bapak. Pak, ini kayaknya menarik sekali, kalau saya boleh diizinkan untuk ikut melukis, boleh nggak Pak? Bisa, boleh. Tarikan garis hitam merupakan warna dasar dari lukisan gaya batuan ini. Mencoba mengikuti tarikan tersebut ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Selain bakat seni, ketenangan jiwa juga sangat berpengaruh.
Seniman lukis tradisional Bali dalam berkarya selalu diawali dengan ketenangan dan pengaturan olah pernafasan yang disebut pranayama. Nah, untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam mengenai lukis tradisional gaya batuan, saya pun akan menemui salah satu kurator sekaligus pemilik dari Museum Batuan. Beliau adalah Bapak Dewa Gede Sahadewa. Selamat siang, anak-anak. Ya. Silakan duduk, kita santai saja lah. Nggak apa-apa Pak, di sini aja. Pak, tadi saya sudah sempat tuh jalan-jalan ngelihat perajin lukis Desa Batuan ngelukis. Itu menarik sekali. Tapi saya ingin tahu nih, awal dari niat dari seorang pelukis awalnya adalah sebuah persembahan. Apakah benar seperti itu, Pak? Cara pembuatan tradisi batuan terutama, emang sebelum kita mengambil sesuatu, pasti kita harus punya imajinasi. Ya, karena di sana nanti kelihatan karya kita akan bertaksi atau tidak. Nah, paling enggak ya persis seperti meditasi itu. Kalau kita membuat lukisan batuan itu. Jadi memang harus begitu cara pembuatannya. Gitu. Nah, untuk generasi sendiri, sampai saat ini sudah sampai generasi keberapa sih untuk perajin lukis di Batuan ini? Nah, khusus pelukis batuan sudah 4 generasi. Kalau gitu saya pengen tahu nih keadaan di sini, koleksi-koleksi yang Bapak punya, boleh kan Pak saya diajak keliling-keliling? Ya, boleh. Kebetulan ini juga ada koleksinya semua di sini. Baik-baik. Seni lukis corak batuan mempunyai ciri-ciri antara lain penggambaran suasana seperti suasana malam, proporsi, dan anatomi manusia maupun binatang digambarkan secara naif, yaitu sederhana dan dekoratif. Menggunakan perspektif burung terbang sehingga objek seolah-olah dilihat dari atas memiliki komposisi yang penuh. Untuk koleksi-koleksi di sini ini dari mana aja sih Tuh Haji? Ini termasuk generasi pertama ini. Malah ini semua lukis ini sudah pelukisnya sudah almarhum ya. Sudah almarhum. Meninggal semua. Jadi leluhur dari Desa Batuan ya? Iya, semua dari Desa Batuan. Ini karyanya Pak Dewo Kompiang Pasek ini. Ini cerita dari Bimo Swarga, dari kehidupan karma, bagaimana kehidupan kita sekarang di Bali. Jadi setelah kita meninggal ya di sini, roh kita di sini akan apa itu namanya? Kalau dunia akhirat ya? Ya. Ada surga, ada neraka. Ini kalau yang di bawah ini apa? Nah ini jambangan, kalau istilah Bali jambangan air panas ini, kuali namanya, kuali air panas. Ya ini yang dosanya apa ya taruh di sini. Jadi hukumannya ya, di sana. Hukumnya di sana gitu. Kalau surga mungkin digambarkan surga digambarkan di atas, kepura apa segala gitu. Baik. Wah. Corak batuan mengangkat tema nilai-nilai religius, yaitu penggambaran kehidupan sehari-hari masyarakat Bali seperti ngaben, bercocok tanam, permainan, dan pertunjukan seni. Saat kepariwisataan Bali mengalami kemajuan yang sangat pesat, beragam karya seni mengiringi perkembangan itu. Karya seni yang ditawarkan ini seakan memiliki kekuatan daya tarik tersendiri. Nah, untuk lebih mendalami kehidupan orang Bali, saya juga mendapatkan sesuatu. Untuk menjadi setiap individu yang memiliki daya tarik, ada kalanya orang Bali membersihkan diri dari segala keletihan atau kesialan. Apa yang dilakukan oleh mereka? Saya akan menuju sebuah tempat pemandian dengan puluhan pancuran yang banyak didatangi umat Hindu di Bali untuk melakukan ritual penglukatan atau pembersihan diri.
Pemirsa, saat ini saya sudah berada di areal Pura Tirta Empul, di mana di sini biasanya bagi umat Hindu Bali sering melakukan ritual pengelukatan ataupun pembersihan diri. Ingin tahu seperti apa? Ikuti saya. Hari tertentu atau hari yang dianggap baik, tempat pemandian ini disesaki mereka yang ingin melakukan ritual pembersihan diri. Secara fisik tentu mereka yang mandi di tempat ini akan menjadi bersih. Namun secara batin mereka juga merasa lebih nyaman. Dari perasaan yang bersih juga muncul pikiran yang suci menuju ke arah kebaikan. Perlahan mulai terjawab, apa itu taksu? Setiap gerak langkah dan perbuatan yang ditujukan untuk tujuan mulia sebagai sebuah persembahan, maka akan menghasilkan karya yang mendalam yang mampu memancarkan keindahan dari dalam. Pemirsa, tari Bali merupakan salah satu ikon pariwisata Bali. Salah satunya yang berada di Desa Pelihatan Ubud ini. Bagaimana kesenian tari Bali menyatu dengan kehidupan masyarakat Bali? Kita lihat bersama-sama. Swastiastu. Ya, boleh ngobrol-ngobrol bentar ya. Ya, silakan. Ya. Dan pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan seorang maestro tokoh penari Bali di Bali, yaitu Anak Agung Gede Okedalem. Dan tentunya saya ingin berbincang-bincang bersama Bligong ya. Saya panggilnya Bligong aja mungkin ya. Oke, Bligong, sudah berapa lama sih menekuni profesi sebagai seorang penari Bali? Kita dimulainya dari umur sangat belia sekali karena bapak seorang maestro tari yang ada di Priatan, namanya Anak Agung Gede Mandra. Beliau tokoh seni tari dan tabuh yang ada di Priatan. Beliau memulainya dari tahun 1928. Wah, sudah cukup lama ya. Cukup Tapi lama. memang, ini warisan dari generasi ke generasi. Iya, tentunya ya. ini adalah merupakan warisan yang juga seharusnya yang sudah dilestarikan dari generasi ke generasi. Sebagai seorang penari Bali yang sudah cukup lama ya menjadi seorang penari Bali, ini apa menurut Bligong yang paling menarik dari sebuah profesi ini? Hidup memang suatu pilihan ya, tapi kita sebagai orang seni ya gitu, karena berkecimpung di bidang seni, bapak seorang seni tari, seni tabuh, ibu juga seorang penari, jadi kita biasa hidup di lingkungan seni, tetapi kita tidak bisa terlepas dari kegiatan education, yaitu pendidikan. Dimanapun itu harus balan di dalam pendidikan. Seni tari juga merupakan bagian pendidikan walaupun sifatnya ekstrakurikuler. Kebanyakan didapat di lingkungan keluarga. Tentunya ini adalah warisan leluhur yang harus dijaga agar tidak punah nantinya, tentu seperti itu ya. Iya betul sekali, karena itu merupakan suatu panggilan ya, selain suatu keharusan, juga panggilan jiwa. Kita sudah memilih hidup, ini adalah pilihan. Kita sudah memilih salah satu hidupnya harus mengembangkan dan ikut melestarikan kesenian Bali khususnya yang ada di Desa Pelihatan. Ya Bligong, untuk kata taksu ini kan merupakan suatu kata yang sakral di Bali ya. Bagaimana menurut Bligong sebagai seorang penari Bali, sudut pandang Bligong mengenai taksu ini? Taksu itu sebenarnya suatu pengabdian ya, suatu pengabdian yang dengan tulus ikhlas dilakukan, tidak semata-mata akan muncul taksu bagi seorang penabuh, penari itu akan tidak semudah itu akan
kita mendapat berkah dari beliau. Karena setelah melalui pengabdian yang secara tulus dilakukan, nah itu baru kemungkinan kita mendapatkan suatu wahyu yang memang dasarnya itu adalah merupakan dari dalam hati, dan memang dari kita dari lahirnya kita membawa seperti itu. Apakah kita nantinya menjadi seorang penari yang mempunyai karisma bertaksu, itu adalah merupakan dari karunia Sang Yang Widi Wase, ya. Itu kita tidak bisa terlepas dari itu. Bagaimanapun kita pintarnya memainkan gamelan, menari, tanpa berkah dari beliau tidak mungkin menjadi seorang tokoh, seorang seni yang mempunyai taksu atau karisma. Terima kasih banyak ini Bligong untuk waktunya untuk ngobrol-ngobrol. Tapi saya minta ditemenin dulu dong lagi, saya mau lihat-lihat lagi untuk adik-adik yang mau nari, boleh kan ya Bligong ya? Boleh, walaupun sudah besar harus bisa sedikit begini. Kita harus tahu dasarnya, lama-lama bisa mencintai, juga ikut melestarikan. Dulu saya waktu SD seorang penari loh, tapi sempat putus karena nggak dilanjutin. Saya pengen mengolah bakat saya lagi. Saya Bligong ngajarkan sedikit nanti sama saya. Oke. Ya. Menguasai seni tari bukan hanya sekedar pelengkap kehidupan orang Bali. Seni adalah persembahan, sehingga mereka sangat serius dalam menekuni pilihannya. Dan banyak di antaranya mengawali sejak usia belia. Keseriusan dalam berlatih yang dilatar belakangi pengabdian yang tulus, maka akan menghasilkan sebuah kekuatan daya pikat. Hanya mereka yang memiliki perasaan tulus ikhlas yang mampu memancarkan kekuatan seni itu. Seniman tari di Bali meyakini hal itu.